Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan materi terakhir untuk sebelum semester hari ini, untuk minggu depan ya. Dan tema hari ini adalah terkait dengan Islam dan terorisme di dunia Islam. Yang akan kita bahas hari ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah fakta-fakta terorisme di dunia Islam. Yang kedua, mengapa terorisme di dunia Islam itu begitu dominan, atau mengapa terorisme secara global itu kok dominannya di dunia Islam. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana perspektif Islam tentang fenomena terorisme. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, kalau teman-teman melihat ya, fakta, realitas dari peristiwa-peristiwa terorisme atau serangan-serangan terorisme, dan termasuk kelompok-kelompok terorisme, itu memang banyak di dunia Islam. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ada di tahun 2007 sampai 2021 saja, di Timur Tengah dan Afrika Utara, ini wilayah dunia Islam ya, itu 49.000 serangan teroris. Di Asia Selatan juga sama, seperti di Pakistan, India, ya termasuk di Afghanistan, di Asia Tengah, ya, termasuk di Afrika. Jadi ini wilayah dunia Islam ya, sebagian besarnya gitu. Ya Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, termasuk Asia Pasifik. Asia Pasifik itu di sana ada Cina, di sana ada Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan kalian bisa melihat apa negara-negara yang dampak terorisme atau yang terdampak terorisme yang terbesar juga di dunia Islam sebagian besarnya. Highest impact itu dia di Timur Tengah. Kalau kalian lihat ya, Timur Tengah dan Afrika Utara. Itu Sudan, Libya, Mesir, Tunisia misalnya, Maroko ya. Kemudian di Timur Tengah yang lain gitu. Nah, ini juga kalau teman-teman melihat Foreign Terrorist Organization, ini saya sudah tunjukkan kepada kalian di pertemuan awal-awal, dan bukan hanya Amerika ya, tapi juga di Australia, PBB juga dominannya adalah organisasi-organisasi yang berlabel Islam dengan menggunakan nama-nama yang berbahasa Arab. Gitu. Pertanyaannya adalah kenapa terjadi atau kenapa kok bisa lebih dominan di dunia Islam? Ya, kalau kalian masih ingat ada dua kosis, yaitu individual dan struktural kosis. Nah, itu akan bisa kita lihat dan motifnya juga beda-beda ya. Tapi sebagaimana yang kita sudah pernah pelajari, bicara mengenai kosis itu bukan hanya satu kosis. Yang individual dan struktural itu kan cuma general aja. Tapi kalau kita lihat detail-detailnya itu bermacam-macam dan sangat banyak. Motifnya juga, kalau motif sih jelas ya, motifnya yang paling general adalah politik, yang dibumbui oleh ideologi, yang dibumbui oleh agama, identitas, nasionalisme, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Tapi yang terjadi di dunia Islam, yang kita lihat secara umum itu ya politik dalam arti misalnya ingin mengambil alih kekuasaan, ingin memisahkan diri dari wilayah yang ada misalnya seperti ISIS kan, membangun negara Suriah dan Irak itu, mengambil wilayah Suriah dan Irak misalnya. Kalau Al-Qaeda bukan mengambil wilayah, tapi ingin mendirikan sebuah negara baru dengan ideologi baru. Dan tentunya ideologi itu berdasarkan pada agama tertentu, khususnya Islam. Itu motifnya. Kosisnya apa teman-teman sekalian? Nah, selain individual jelas ya, seperti masalah psikologis ya, kebencian terhadap Barat, kebencian terhadap kekuasaan yang otoriter, kebencian terhadap kondisi yang tidak ideal. Ada juga faktor struktural. Muslim as the victims atau Muslim sebagai korban. Ya di mana-mana kalau ada yang bertanya, kenapa kok terorisme atau perlawanan paling banyak di Timur Tengah, seperti yang terjadi hari ini di Gaza, ya kan? Kenapa terjadi serangan Hamas gitu? Karena mereka diteror setiap hari oleh Israel, baik tentara maupun sipil penduduk Israel atau settler ya, atau pendatang Israel yang mengambil tanah, mengambil rumah. Jadi serangan-serangan setiap hari oleh Israel yang memprovokasi para mujahidin atau anak-anak muda di Palestina untuk melawan karena mereka tidak punya pilihan. Jadi itu yang membuat akhirnya mereka melawan. Dan karena mereka melawan, otoritas kekuasaan yang menindas itu menuduh mereka sebagai teroris. Nah, gitu. Walaupun mereka tidak mau disebut teroris, mereka mengatakan kita ini fighters, kita ini martir, kita ini freedom fighters, kita ini mujahidin. Ya, subjektivitas terorisme. Yang kedua adalah liberal hegemony ya. Sekarang kalau teman-teman lihat pasca perang dingin, ya demokratisasi, liberalisasi itu di mana-mana. Dan itu kan bukan hanya membawa ideologi politik, ekonomi, tapi membawa budaya kan. Budaya Hollywood ya kan, budaya pop culture itu masuk ke dunia Islam dan tidak semua Muslim happy dengan hal itu gitu. Tidak semua Muslim happy, bahkan banyak yang mengangkat isu bahwa ini mengancam identitas kita sebagai seorang Muslim. Itu sehingga apa? Rasa keislaman itu semakin meningkat, memuncak, dan ada beberapa kalangan yang
pemikiran mereka violent gitu, pemikiran mereka itu keras sehingga mereka melakukan perlawanan yang sifatnya senjata. Walaupun memang saya kira banyak sekali Muslim yang kritis terhadap ekspansi kultural Barat ya, tapi tidak semua melakukan perlawanan bersenjata. Tapi itu yang menjadi salah satu sebabnya. Apalagi authoritarianism. Di Timur Tengah itu mayoritasnya negara otoriter ya. Tidak ada demokrasi, tidak ada keterbukaan politik. Akhirnya apa? Pengekangan politik itu menimbulkan perlawanan gitu. Karena pada dasarnya masyarakat itu pengen politik yang terbuka. Mereka ingin bebas mengkritik penguasanya yang dianggap melenceng. Tapi apa yang terjadi? Otoriter. Makanya muncul perlawanan. Nah, gitu. Foreign intervention, saya kira jelas sekali ya, di mana Amerika pada khususnya saat ini itu banyak sekali terlibat dalam intervensi-intervensi militer dan dominasi politik di Timur Tengah. Gitu. Perang Irak, perang Suriah, perang Afghanistan, perang Yaman, perang Libya, itu kan Barat punya perang besar di sana, dan tidak semua Muslim setuju dengan itu. Banyak yang marah, akhirnya banyak melakukan perlawanan bersenjata. Gitu. Nah, poin yang terakhir adalah teman-teman sekalian, apa yang membuat narasi terorisme itu dominan di dunia Islam? Walaupun sebenarnya faktanya terorisme itu banyak juga terjadi yang dilakukan oleh non-Muslim dan di Barat, bukan hanya di dunia Islam. Kenapa? Karena kenapa hanya Islam yang sering dituduh teroris? Ya, selain faktor-faktor struktural di atas, intervensi Barat, otoritarianisme dan seterusnya, itu karena Barat memang punya cara pandang yang negatif terhadap Islam. Dan ini terjadi sejak era perang salib gitu. Islam digambarkan sebagai barbarik ya, barbar, violent, tidak menaati HAM, anti demokrasi dan seterusnya. Jadi ada stigma yang negatif, ada narasi yang negatif dari Barat terhadap dunia Islam yang membuat akhirnya mereka menjadi sangat tidak objektif, mereka sangat subjektif kan. Itu. Kalau Muslim melakukan kekerasan, nanti kita lihat nanti di slide berikutnya ya. Ini adalah structural causes ya. Jadi structural causes itu banyak yang akhirnya mengakibatkan dunia Islam itu peristiwa-peristiwa perlawanan, banyak muncul perlawanan ya. Dan sebaliknya, seandainya structural causesnya tidak ada, mungkin tidak akan ada perlawanan atau mungkin perlawanan bersenjata itu akan minim. Paling perlawanan-perlawanan yang muncul itu ya gerakan-gerakan politik yang damai gitu. Paling aksi-aksi, demo-demo seperti di Barat kan. Barat itu demo itu hampir tiap waktu ada. Kenapa mereka tidak sampai violent atau tidak sampai menggunakan senjata ya, karena secara struktur kondisi di Barat lebih kondusif gitu, lebih kondusif. Walaupun di Amerika berbeda ya, Amerika kasus yang lain. Ini kita lihat teman-teman sekalian, terror attacks by Muslim received 357%. Jadi ini adalah data yang di-share oleh Universitas Alabama, hasil riset tahun berapa ini? Tahun 2018 gitu, dikutip oleh Guardian. Ini adalah bukti bahwa Barat itu tidak adil ketika meliput masalah terorisme global gitu. Mereka itu ketika ada serangan yang dilakukan oleh Muslim, itu dikutip dan di blow up sebesar-besarnya, diulang-ulang 300% gitu oleh Barat. Tapi kalau pelaku teror itu adalah non-Muslim, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah teror gitu. Itu mungkin hanya dianggap sebagai ancaman kekerasan biasa. Walaupun itu juga adalah bagian dari teror. Bahkan Muslim sekarang itu malah menjadi objek terorisme di wilayah-wilayah Eropa, diserang oleh gerakan sayap kanan. Baru 2 hari kemarin di Amerika, ada anak-anak Muslim itu tusuk oleh gerakan sayap kanan yang terprovokasi oleh Israel dalam perang ini. Sebaliknya di Prancis, ada Muslim yang menusuk orang Prancis yang pro-Israel. Ya kan ngeri nih gitu. Tapi biasanya yang di blow up oleh media, itu biasanya yang Muslim saja. Padahal pelaku kekerasan terbesar teman-teman sekalian, ini utamanya di Amerika Serikat, itu adalah gerakan sayap kanan, teroris sayap kanan kulit putih gitu. 2008 sampai 2016, bayangkan ya, ada lebih dari 110 lah aksi-aksi teror domestik yang dilakukan oleh right wing. Islamis atau kelompok Islam itu cuman upayanya itu 60 lebih gitu. Tapi yang digagalkan atau yang terjadi itu cuman di bawah 20, itu selama 8 tahun. Gitu. Dan ini data tidak berubah sejak tahun 90-an, itu tidak berubah. Tetap yang paling banyak melakukan aksi teror itu adalah right wing, dan ini sekarang menyebar di mana-mana gitu kan. Mereka bakar Quran di Denmark, mereka bikin kartu nabi, aksi merobek Quran dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi sekali lagi karena ada pikiran yang benci Islam di sebagian orang di Barat yang didukung oleh media, itu yang akhirnya membuat Muslim itu menjadi
terstigma bahwa terorisme itu akan selalu Muslim, akan selalu Islam. Nah, ini menjadi tidak fair, ya. Jadi ada persoalan politik media di sana. Baik, selanjutnya bagaimana sih perspektif Islam terhadap terorisme? Yang pertama, teman-teman sekalian, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ya ayat yang melarang menciptakan atau membuat kerusakan. Ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah carilah segala macam kebaikan atau pahala untuk akhirat, ya. Allah memerintahkan untuk memaksimalkan pahala kita untuk mendapatkan akhirat yang baik. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kalian juga di samping mencari akhiratnya, kalian juga jangan lupa nasib kalian di dunia. Kalian juga harus optimal di dunia, harus menjadi orang yang bagus, orang yang kaya, orang yang kuat, negara yang superpower dan seterusnya. Nah, tapi ada poinnya teman-teman sekalian. Kita boleh memaksimalkan keuntungan, kita boleh jadi kaya raya. Tapi apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kalian. Israel itu adalah makhluk Allah, ya kan? Yahudi adalah makhluk Allah, Zionis makhluk Allah, diberikan berbagai macam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kalau mengikuti ayat ini, Amerika, Israel itu harus mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Tidak boleh berlaku zalim. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi, janganlah kalian menciptakan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu, ya. Jadi ini adalah tanda teman-teman sekalian bahwa Islam itu sangat membenci kerusakan, mengharamkan kerusakan, mengharamkan kehancuran, baik kehancuran manusia, kehancuran binatang, tumbuhan, bahkan bumi ini. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan bumi ini sebagai apa? Tempat kita memaksimalkan potensi kita dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Gitu. Nah, karena saking haramnya untuk melakukan kerusakan, makanya dalam Islam itu ada sanksi yang sangat berat bagi para pelaku kerusakan. Misalnya, ya, ini sebelum masuk ke situ, ini adalah contoh lain. Ini tadi dari Al-Quran, ini dari hadis ya. Bahkan dari hadis ini dijelaskan ya, ngeprank aja atau bermain-main saja untuk menciptakan teror ke orang lain tidak bisa. Contohnya gini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, di situ dijelaskan Abdurrahman bin Abi Layla itu pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah pernah melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Kemudian ada seorang sahabat itu tidur dan panahnya itu berada di samping beliau. Nah, sahabat yang lain ingin ngerjain ceritanya, ingin bikin bercanda gitu dengan sahabat yang tidur itu. Dengan cara apa? Ngambil panahnya. Pada saat orang itu terbangun, dia kaget, panah saya di mana gitu. Dia panik, panah saya di mana, dan orang-orang pada ketawa. Nabi kemudian bertanya, apa yang bikin kalian ketawa? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ketawa karena kami ngambil arrows, kami ngambil panah orang ini, dan kemudian dia panik. Rasulullah mengatakan apa? It's not permissible for a Muslim to scare or alarm another Muslim. Itu nggak boleh itu menciptakan ketakutan atau kepanikan kepada Muslim yang lain. Ngeprank saja membuat orang ketakutan, membuat orang panik nggak bisa. Ya. Ini sekaligus untuk penegasan kepada teman-teman, jangan ngeprank yang bikin orang takut. Itu diharamkan. Itu bikin orang dosa. Oke? Yang suka ngeprank. Nah, sebenarnya bicara mengenai act of terrorism dalam Islam ya, atau aksi-aksi terorisme dalam Islam, itu ada dua macam, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah hirobah, atau hirobah itu apa? Hirobah itu adalah pencekatan, ya, dicegat. Jadi perampokan melalui pencekatan di jalan. Itu namanya hirobah. Baik jalan darat, laut maupun udara. Ya, kalau di darat itu namanya robbery atau perampok, kalau di laut itu namanya pirates atau pirates itu bajak laut gitu. Nah, hukumnya apa teman-teman sekalian? Itu luar biasa. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan hirobah atau memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'una fil ardi fasadan, yang menciptakan kerusakan di bumi, ayyuqattalu, harus dihukum mati. Atau yusallabu, atau disalib. Atau tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau mereka dipotong tangan dan kakinya itu bersilangan. Au yunfau minal ard, atau mereka diusir dari bumi, diusir dari perkampungan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, dan itu akan menjadi ganjaran dia di dunia.
walahum fil akhirati adzabun adzim. Dia akan mendapatkan azab yang pedih di hari akhirat nanti. Jadi ada 4 ya. Hukum mati, di crucified, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya bersilangan gitu, atau diusir. Nah, kapan mereka dibunuh atau disalib? Itu kalau mereka melakukan perampokan atau pembajakan itu dengan cara membunuh orang. Itu harus dihukum dan disalib. Dihukum mati dan disalib. Tapi ketika hanya merampas dan merampok, tidak ada pembunuhan saja, maka itu ya dipotong tangan dan kakinya dan diusir dari negeri tersebut gitu. Nah, itu berat sekali teman-teman sekalian ya. Potong tangan dan kaki saja itu udah berat sekali, apalagi harus dibunuh dan disalib. Wah, itu ngeri itu. Ya, itu saking Islam itu sangat mengharamkan aksi-aksi terorisme. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi terorisme itu juga bisa berbentuk bugot. Bugot itu apa? Pemberontakan atau separatisme. Pemberontakan itu maknanya pemberontakan politik ya. Biasanya misalnya gini, ketika sebuah negara itu menciptakan kezaliman terhadap masyarakatnya, itu kan ini struktural problem kan. Negara tidak adil, diskriminatif, hanya mengunggulkan sebuah suku tertentu, maka biasanya masyarakat akan bentuk kelompok untuk melakukan perlawanan. Bisa perlawanan damai atau perlawanan yang sifatnya keras gitu, angkat senjata. Bagaimana Islam mengatasi ini? Ya, Islam menjelaskan ya tidak boleh menghancurkan mereka, tidak boleh membunuh mereka gitu. Kalau mereka melakukan perlawanan bersenjata, maka mereka harus dilawan dengan senjata juga. Tapi apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, ya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi kalau ada kelompok yang melakukan pemberontakan karena kezaliman pemerintah, maka harus diperangi sampai mereka berhenti. Sampai mereka berhenti, setelah itu ya, setelah mereka berhenti, maka harus diampuni mereka dan negara harus mengubah kebijakan yang zalim tersebut. Jadi nggak boleh setelah itu dipenjara, disanksi, kemudian negara tetap zalim, nggak boleh ya. Karena ini kesalahan negara. Pemberontakan terjadi karena kesalahan negara, maka yang harus berubah adalah negara. Nggak boleh nuduh-nuduh mereka, oh kalian teroris, kalian radikal, ekstremis, nggak boleh. Ya, karena kalau nuduh-nuduh mereka, sementara yang salah adalah negara, mereka pasti akan merasa terasingkan dan mereka akan jadi teroris lagi. Nah, nggak boleh. Ya, mereka itu harus dianggap sebagai pemberontak karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, makanya negara harus berubah dan negara tidak boleh menzalimi mereka. Ya, makanya fa in fa'at fa islihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalau mereka itu setelah diperangi kemudian berhenti, maka apa? Fa aslihu bainahuma, maka harus dibaiki mereka bil adli wa aqsitu, dan mereka harus diperlakukan adil dan fair gitu. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah menyukai fair atau hal-hal yang sifatnya adil. Nah, gitu ya. Rebels ada 2, pemberontak atau separatisme. Pemberontak dan separatis itu, mengapa mereka melakukan itu? Itu bisa jadi karena ketidakpuasan terhadap negara, atau bisa jadi karena ideologi. Ya, kalau karena ideologi, ya atau orang murtad itu beda lagi. Kalau mereka murtad dari Islam, maka mereka diperlakukan sebagai murtad. Ya, mereka diperlakukan sebagai murtad. Karena murtad, maka mereka harus diberikan hukum murtad. Kalau mereka tidak tobat dan kembali kepada Islam, maka sanksinya sanksi orang murtad, itu dihukum mati orang yang murtad gitu. Tapi kalau mereka kembali kepada Islam kemudian berhenti murtad, maka mereka tidak akan diberikan sanksi apapun. Jadi kalau selama masih muslim maka nggak masalah ya, setelah mereka kembali tobat nggak akan disanksi. Kalau mereka murtad, maka hukuman murtad yang akan berlaku buat mereka. Nah, ini adalah menurut pandangan para ulama teman-teman sekalian ya. Ini saya ambil dari Islam Question and Answer, sebuah situs yang diampu oleh seorang syekh dari Arab Saudi begitu. Dan ketika boleh ditanya bagaimana hukum terorisme atau irhab tersebut, boleh mengatakan ada 2 hukum terorisme. Yang pertama adalah terorisme yang harus praiseworthy, yang harus diapresiasi, dan ada terorisme yang harus disalahkan, yang harus dikutuk. Terorisme yang harus diapresiasi itu adalah terorisme yang terkait dengan apa? Perlawanan terhadap para penjajah, ya. Perlawanan terhadap penjajah. Bahkan ini adalah teroris yang wajib dilakukan. Kalau kita dijajah, maka kita wajib untuk melawan mereka walaupun dengan menggunakan cara-cara teror, gitu. Wajib hukumnya, ya kan? Nah, yang kedua adalah terorisme yang tidak boleh atau yang harus dikecam. Seperti apa? Ya seperti penjajahan ya, atau kita melakukan terorisme kepada masyarakat sipil, kepada orang muslim atau orang-orang non muslim gitu. Ya siapapun itu
yang dibawa kekuasaan umat Islam. Jadi tidak boleh melakukan teror kepada orang-orang yang tidak bersalah, tidak orang yang tidak berdosa, baik muslim maupun non muslim. Nah, ya, ini adalah ayat yang digunakan untuk mengatakan bahwa kita boleh untuk menciptakan teror kepada musuh-musuh Islam atau orang-orang yang zalim, gitu ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi Allahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuna wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Jadi kalian wajib untuk menciptakan segala macam kekuatan untuk menciptakan ketakutan atau untuk menciptakan teror kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Gitu. Oke? Jadi itu adalah kewajiban kaum muslimin untuk menciptakan segala macam kekuatan, baik kekuatan senjata maupun transportasi, baik tank, pesawat tempur, dan seterusnya. Supaya apa? Umat Islam tidak menjadi sasaran teror dari musuh-musuh. Bahkan sebaliknya, umat Islam menciptakan ketakutan, teror, ketakutan dari musuh-musuh Islam sehingga mereka tidak berlaku zalim kepada umat Islam. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi juga pernah mengatakan, ya almarhum pernah mengatakan bahwa terorisme itu ada dua. Ada lawful terrorism dan ada unlawful terrorism. Lawful terrorism itu apa? Fighting against colonialism and enemy. Melawan kolonialisme dan musuh-musuh yang melakukan kezaliman. Apa? Unlawful terrorism adalah aksi-aksi teror, aksi-aksi penjajahan itu terorisme yang tidak boleh. Seperti serangan pasukan asing kepada sebuah negara misalnya. Penjajahan, pendudukan tidak boleh. And any terror action toward civilian, dan segala macam intimidasi atau penciptaan ketakutan terhadap masyarakat sipil. Oke. Nah, cuman teman-teman sekalian, kalau dalam pandangan saya, karena terorisme itu adalah kata yang negatif, kata kriminalitas, maka sebaiknya kita jangan menggunakan kata-kata ada terorisme baik dan buruk. Karena secara global tidak ada yang sepakat bahwa terorisme itu ada baik dan buruk, nggak bisa, ya. Jadi terorisme itu sudah terlanjur digambarkan negatif, sehingga ya sama kayak pencuri, perampok itu kan kita nggak bisa mengatakan ada pencuri baik, pencuri negatif, nggak bisa, ya. Perampok baik, perampok negatif, nggak bisa, ya, nggak bisa itu. Sehingga karena itu sudah terlanjur bahasa kriminal dan negatif gitu. Kalau kita mengatakan saya teroris baik, saya melakukan terorisme baik, itu malah jadi bahan media untuk digoreng kan, atau bahan politisi musuh untuk digoreng. Makanya dalam perang Ukraina, Gaza sama Israel sekarang, kan Hamas kan digambarkan bukan sebagai teroris oleh umat Islam dan sebagai pendukung Gaza. Mereka mengatakan mereka adalah para pejuang, mereka adalah the oppressed, ya, orang-orang yang tertindas yang melawan gitu. Ya kan? Tidak ada yang mau menyebut mereka sebagai terorisme baik. Hamas itu terorisme baik, nggak ada. Gitu. Beda dengan media-media barat, banyak mengatakan Hamas teroris radikal dan seterusnya. Jadi, terus bahasa apa yang tepat? Yang menggunakan bahasa positif seperti jihad, jihadis, mujahidin, freedom fighters, dan martir, atau sama ya, jihadis atau mujahidin dan martir itu sama. Gitu teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau teman-teman ada yang ingin diskusikan, silakan tanya di kolom chat, ya. Saya akan balas nanti dengan recording yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.